Ciao everyone, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan review serial drama Korea terbaru, yaitu All of Us Are the Dead. Serial ini masih sangat-sangat baru karena tayang perdana pada 28 Januari 2022. Scan awal dari film ini menunjukkan adanya tindak bullying di atas gedung. Nah, dari si korban kita dapat melihat bahwa korban ini sepertinya pernah hendak mencoba untuk bunuh diri, namun gagal. Di tengah-tengah perkelahian tadi, kita dapat melihat bahwa si korban mencoba untuk melawan. Dan terjadi pergerakan aneh pada diri si korban. Hingga pada akhirnya si korban pun harus jatuh, guys. Scan berpindah ke rumah sakit. Ayah si korban mencoba untuk masuk diam-diam ke dalam ruangan anaknya. Namun di sini anaknya tampak bertingkah sangat aneh. Dan ayahnya ini mencoba untuk melumpuhkan anaknya dengan menggunakan Alkitab. Ini benar-benar momen yang sangat-sangat epik. Dan serial All of Us Are the Dead baru dimulai. Di pagi hari yang cerah ini, tampak para siswa dan siswi sedang membersihkan lingkungan sekolah mereka. Atmosfer di sini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, di mana saat kita disuruh bersih-bersih kelas, otomatis kita akan kabur, bahkan kita juga akan, ya kalian tahu sendiri kita akan kemana. Intinya pada pagi hari ini, mereka menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tuh kan, baru aja tadi dipuji. Ternyata ada juga orang yang seperti kita, yaitu Hyungju. Dia baru saja bangun dari tidurnya. Baru saja hendak beranjak dari tempat duduknya, Hyungju mendengar suara aneh dari salah satu ruangan. Dia pun masuk ke ruangan itu dan menemukan seekor tikus putih yang gemoy dan kiowo. Namun tikus itu tiba-tiba menggigit jarinya. Hyungju pun mendapat gigitan kecil dari tikus itu. Tak lama kemudian seorang laki-laki memasuki ruangan itu. Jika kita perhatikan lagi, laki-laki ini sangat mirip dengan orang yang berada di scan awal. Hyungju pun bergegas untuk keluar, namun tiba-tiba scan berpindah ke dua orang pemuda ini yang hendak pulang sekolah. Salah satu dari mereka yang bernama Chonsan mendapat pesan dari ibunya bahwa mereka sudah memberi nama untuk restoran ayam mereka, yaitu mereka menamainya dengan nama sang anak, yaitu Chonsan. Ibu Chonsan juga mengundang Onjo dan juga Isak untuk mampir ke restorannya. Jadi inilah tampak luar dari restoran ayam ibunya Chonsan. Jika kalian ingin mampir, silakan mampir kemari. Chonsan dan teman-temannya pun menikmati makanan yang telah diberikan oleh ibunya Chonsan. Nah, jadi sambil makan ini ya pasti ada gosip-gosip gitu. Dan mulailah tercium bau-bau pergibahan di sini, guys. Mereka sedang menggibahkan Pak Lee. Jadi Pak Lee ini adalah salah seorang guru yang ada di sekolah mereka. Pak Lee ini mengajar sains. Dan Pak Lee ini menjadi sedikit aneh setelah kehilangan putranya. Setelah makan dan bergibah ria tadi, guys, mereka pun pergi ke tempat les karena di sana mereka sedang ada ujian. Jadi sebelum masuk ke tempat les, di sini mereka sempat mengobrol masalah ini, guys, masalah rambut. Jadi si Onjo ini bertanya kepada Chongsan, kalau rambutnya begini bagus nggak gitu? Kalau rambutnya begitu bagus nggak ya? Seperti itulah, guys. Kalau bisa begini maka bisa begitu ya. Dan dari sini kita mencium bau-bau friendzone, guys. Bau-bau friendzone di sini. Kita kembali ke SMA Hyungsan dulu. Jadi ternyata Hyungju itu disekap. Providernya sekarang sudah ini, guys, keesokan hari. Jadi di sini Onjo dan ayahnya sedang makan bersama. Nah, karena sebentar lagi itu mendekati ujian,
Onjo ini berjanji guys untuk belajar dengan giat dan mendapatkan ranking di kelasnya ya, dapat peringkat di kelasnya. Ayahnya ini ayah idaman sekali guys, karena dia tidak mewajibkan anaknya untuk mendapat ranking. Yang penting anaknya itu tidak berada dalam bahaya dan selalu sehat. Sementara itu kita tahu sekarang bahwa si Chongsan ini adalah tetangganya Onjo. Dan Chongsan pagi ini menyebut Onjo. Di sini mereka bermain batu gunting kertas dan yang kalah akan membawakan tas mereka. Lagi-lagi fenomena yang tidak asing di Indonesia berada juga di serial ini, yaitu di mana para siswa dan siswi yang terlambat. Ada juga yang bekal makanannya ketinggalan guys. Jadi di sini nama cewek yang ketinggalan ini namanya Jimin. Tapi kalian jangan salfok guys, karena di sini bukan Jimin BTS yang kita maksud ya. Buat kalian yang masih ingat scam pertama tentang pembulian, nah di sini juga ada scam pembulian guys. Tapi di sini jauh lebih parah ya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini cowok namanya Suhyok. Jadi sebenarnya dia ini mau menyelamatkan korban bullying ini guys, dua orang ini. Namun tidak jadi karena si pelaku ini mengancam si korban dengan mengatakan dia akan menyebarkan video si korban kepada ibunya si korban. Nah, pelaku ini berteman sama ibunya si korban di Facebook. Wow. Di tempat lain, Onjo sedang bicara dengan Suhyok. Onjo menyuruh Suhyok untuk ke atap setelah jam makan siang. Namun di sini terjadi hal yang membuat ngakak guys, karena si Onjo sedang menangkap kodok. Kelas pun berjalan dengan lancar dan semua HP di sini dikumpulkan guys. Di sini fenomenanya juga sama seperti di Indonesia, cuma bedanya tempat untuk ngumpulin HP-nya ini magic sekali. Setelah pelajaran berakhir, Ibu Park menemui Pak Lee untuk menanyakan keberadaan seorang siswi yang bernama Hyungju yang dari kemarin tidak pulang ke rumahnya. Setelah Ibu Park pergi, Pak Lee pun segera menemui Hyungju. Dia juga menyuntikkan sesuatu kepada Hyungju. Pak Lee sekarang sedang mengajar sebuah kelas. Dan di sini terlihat salah seorang pelaku pembulian tadi kembali mengganggu si korban. Si korban ini namanya Eunji. Di sisi lain di sini sepertinya Hyungju sudah mulai menjadi zombie. Sekarang Ibu Park sedang memberikan pertanyaan kepada muridnya. Nah, di sini nggak ada yang menjawab guys, satu pun nggak ada. Tapi tiba-tiba Hisu berdiri. Pasti kita bakal ngira Hisu ini bakal menjawab pertanyaan dari Ibu Park. Namun ternyata enggak guys. Hisu ini hanya izin ke toilet. Akhirnya ada yang menjawab pertanyaan dari Ibu Park, yaitu Namra si ketua kelas. Di saat Namra sedang menjawabnya, si Suhyok ini malah merumpi guys. Ngegibah dia sama temannya. Jadi Ibu Park yang melihat itu pun menyuruh Suhyok untuk menjelaskan kembali apa yang dikatakan oleh Namra. Nah, ketika Suhyok hendak menjelaskannya, tiba-tiba Hyungju datang. Nah, kalian sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Ya, satu kelas pun heboh karena kedatangan si Hyungju. Namun bukan karena hal itu aja, melainkan Hyungju ini datang dengan luka dan juga darah yang mengalir di tubuhnya. Nggak hanya itu, Hyungju juga mengatakan bahwa guru sains alias Pak Lee ini mencoba untuk membunuhnya. Hyungju dibawa oleh Bu Park, Suhyok, Isak, dan Onju ke UKS. Di ruangan UKS tampak di sini Hisu sedang mengeluhkan sakit di perutnya. Namun tiba-tiba dia diabaikan seketika karena kedatangan Hyungju. Hyungju di sini bertingkah sangat aneh, bahkan dia hampir menggigit Onjo. Kita kembali ke Hisu. Hisu di sini mengambil tasnya dan segera pergi. Sepertinya Hisu hendak pulang. Sementara itu para murid di kelas
ini sedang menggibah guys. Mereka mendapatkan bahan gibahan baru, yaitu tentang Hyunju dan juga Pak Lee. Nah, bahkan timbul di sini guys teori konspirasi dari Pak Lee, bahwasanya anaknya yang diduga hilang itu sebenarnya tidak hilang melainkan dibunuh ataupun bunuh diri. Saat Ishak pulang dari UKS, para murid pun seketika menjadi wartawan yang bertanya kepada Ishak. Dan sekarang pergibahan ini pun menjadi semakin panas. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketua kelas ini alias Sinamra itu memang benar-benar murid yang teladan dan patut dicontoh, karena setelah kejadian aneh hari ini dia pun masih tetap belajar. Sementara itu Hyungju dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu guys, dan di sini juga Onjo diobati lukanya, alias luka bekas gigitan si Hyungju tadi. Tapi sepertinya gigitan itu membawa berkah bagi Onjo karena dia dapat mendapatkan perhatian, maksudnya dari Suhyok. Nah, di sini Onjo memberikan namanya kepada Suhyok. Nah, kalian tahu kan maksudnya? Maksudnya itu adalah Onjo ini ingin menjadi pacarnya si Suhyok. Suhyok sedikit terkejut karena menurutnya si Onjo ini itu berpacaran dengan Chongsan. Di sini Pak Lee sangat kebingungan karena Hyungjo tiba-tiba menghilang, dan Pak Lee pun ditangkap oleh para guru dan dibawa menuju ke ruangan kepala sekolah. Sesampainya di ruangan kepala sekolah, mereka pun berdebat atas masalah ini. Saat Pak Lee hendak keluar dan mencari Hyungjo, tiba-tiba polisi pun datang. Di tempat lain, suster yang berada di UKS ini tiba-tiba mengalami sakit di bagian tangannya. Nah, ternyata saat hendak menyuntik Hyungjo, dia digigit oleh Hyungjo. Nah, bekas luka itu menjadi sangat aneh. Ya, ini adalah jam yang sangat kita senangi, yaitu jam keluar main. Nah, anak-anak sedang pergi menuju ke kantin. Di kantin, Onjo tak berhenti menatap Suhyok. Namun menurut si Ishak, Onjo ini menatap si Chongsan. Akhirnya Onjo memberitahu kepada Ishak bahwa dia menyukai Suhyok. Ternyata guys, kita di sini melihat scan bahwa Suhyok itu sedang mengejar Namra. Nah, sepertinya Suhyok ini menyukai si Namra. Ya, ternyata Onjo cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, ternyata ini semua adalah cinta segitiga. Di ruangan UKS, ini kalian ingat kan? Dua orang ini adalah pelaku bullying tadi. Nah, pelaku bullying ini melihat si suster itu melakukan hal aneh. Ya kayak orang habis mabok gitu ya. Dan tiba-tiba dia menjudutkan dirinya sendiri. Dan juga hal tak terduga pun terjadi. Dia menggigit salah seorang pelaku bullying ini. Setelah menggigit satu orang, dia pun tidak puas lalu berlari dan mengejar yang lainnya. Nah, sementara si korban alias si pelaku bullying ini juga, dia tiba-tiba hidup lagi dan masuk ke salah satu kelas lalu menggigit orang di sana. Keadaan kelas sekarang sangat benar-benar kacau. Dan ternyata disinilah zombie mulai lahir dan bertumbuh kembang di sekolah ini. Di sisi lain, Enji sedang mencoba untuk bunuh diri. Namun dia kepergok oleh salah seorang korban bullying juga. Pria itu mencoba memberi pencerahan kepada Enji, namun Enji ini bukanlah orang yang labil guys. Jadi dia tetap kekeh untuk melakukan hal itu. Saat sudah hampir mau melompat, tiba-tiba Enji mengurungkan niatnya karena terjadi hal aneh di bawahnya. Sedangkan di bawah tampak Hisu sedang berjalan menuju keluar sekolah. Namra, si ketua kelas yang sangat rajin, tidak menyadari bahwa di depannya itu sudah banyak sekali sekumpulan zombie. Untung saja si Suhyok menyelamatkannya. Kembali lagi ke Chonsan dan juga Onju. Di sini mereka sedang membicarakan hal serius. Ini masalah dari hati ke hati. Singkat cerita, Chonsan pun tahu bahwa Onju menyukai Suhyok. Namun di saat yang tak terduga, tiba-tiba saja
kumpulan manusia-manusia mulai mendekati pintu kantin dan hal ini pun terjadi. Nah, jadi bagaimana guys menurut kalian, apakah Onjo akan mati atau tidak? Ya, kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe karena kita menuju ke 1000 subscriber.